Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dara Rahmadila dengan NPM 2315106192. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sensor ultrasonik dari tugas yang sudah saya kerjakan untuk minggu kemarin. Yang pertama-tama, kita mungkin membahas database-nya terlebih dahulu. Jadi, ini dia database yang sudah saya buat khusus untuk tugas ini, yaitu adalah DB Parking. Di mana DB Parking ini memiliki tiga tabel, yaitu parking data, TB control, dan juga TB jarak. Tapi, tabel yang kita gunakan pada tugas kali ini adalah parking data. Jadi, nanti data dari tugas itu akan dikirimkan ke parking data ini. Mungkin langsung aja ke codingannya dulu. Jadi, di coding ini, kita punya beberapa file coding yang digunakan, yaitu kontrol PHP, data PHP, grafik HTML, grafik PHP, dan juga insert PHP. Jadi, eh, untuk kontrol PHP ini sendiri, kontrol PHP ini digunakan untuk mengirim, untuk node MCU, mengirim data dari jarak dan dan juga status itu ke kontrol PHP ini. Lalu kontrol PHP ini mengirimkan jarak dan juga status ke tabel parking data tadi. Jadi, kontrol PHP ini digunakan untuk menerima data dari kode node MCU dan juga mengirim data tersebut ke parking data atau ke database. Nah, selanjutnya itu ada data PHP. Nah, di mana data PHP ini itu digunakan untuk mengirim JSON ke indeks HTML ini. Selain itu, eh, bahasa sederhananya data PHP ini digunakan untuk menampilkan grafik nantinya. Nah, setelahnya itu ada indeks HTML, yang dimana indeks HTML ini digunakan untuk sebagai inti program, yang dimana dia juga menyediakan tampilan grafik, dan juga fokus ke tampilan grafik front end-nya, seperti tampilan dari LED, statusnya, dan gitu. Terus selanjutnya grafik PHP. Grafik PHP ini nanti yang akan kita buka di melalui IP. Nanti kita buka di web, baru memunculkan grafik. Jadi dia mengambil waktu, mengambil status waktu, jarak, status seperti dekat, jauh, atau sedang, terus menampilkan LED juga di sini semua. Nah, kalau untuk insert sendiri, itu dia menampilkan atau mengambil data dari jarak dan juga status untuk dimasukkan ke parking data. Dia juga untuk ngetes apakah itu sukses atau error nanti. Jadi dia menghubungkan antara node MCU ke HTTP, ke SMTP-nya apakah tersambung atau tidak. Mungkin kita langsung lanjut aja ke rangkaiannya. Dapat dilihat di sini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama node MCU, yaitu kita menggunakan ESP8266, ada 3 LED, ada satu buzzer pasif, ada sensor ultrasonik dengan merek HYSRF05. Terus di sini ada satu resistor 220 ohm. Nah, dapat dilihat di rangkaian ini tiap negatif dari LED itu dihubungkan ke ground. Dan untuk sisi positif LED yang pertama itu dihubungkan ke D1, LED kedua dihubungkan ke D2, dan LED ketiga yang oranye dihubungkan ke D3. Nah, untuk buzzernya sendiri itu dihubungkan ke D4. Selanjutnya itu ada sensor ultrasonik terdiri dari VCC, trig, echo,
out dan ground. Untuk out itu tidak dipakai, jadi kita hanya menggunakan 4 pin, yaitu VCC, trig, echo, dan juga ground. Untuk VCC sendiri, sensor ultrasonik itu memerlukan 5 volt, jadi kita hubungkan ke pin VV. Dapat dilihat kabelnya ke pin VV di node MCU-nya. Terus untuk ground itu langsung dihubungkan ke ground node MCU di sini. Terus untuk echo dan triknya, ini trik dan ini echo yang putih dan biru, itu ada di D5 dan D6. Jadi untuk resistor sendiri ini berfungsi untuk menghambat arus berlebih antara VCC ke node MCU yang membutuhkan 5 volt. Baik, itu saja. Nah, karena rangkaian tadi sudah dijelaskan, jadi kita langsung aja lanjut ke pembahasan kode untuk node MCU-nya, logika node MCU-nya. Jadi di sini ada library include ESP8266 dan juga ini digunakan sebagai library untuk menggunakan node MCU 826. Terus di sini ada cons karakter SSID, cons karakter password, ini konfigurasi WiFi untuk menghubungkan perangkat dan juga ESP8266-nya. Di sini saya menggunakan password pribadi saya dengan nama Ino, passwordnya 25101998. Terus selanjutnya ada konfigurasi server, yaitu cons karakter server URL http 10.86.119.235 db working control php, ya di mana ini digunakan untuk mengirim data nanti di node MCU ke kontrol PHP yang tadi ada di VS Code, sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus di sini ada deklarasi pin, ya di mana trig pin dan echo pin dari sensor ultrasonik itu ada di D5 dan juga di D6. Nah, untuk pin LED sendiri itu di LED 1 pinnya D1, LED 2 dideklarasi dengan pin D2, LED 3 dideklarasi dengan pin D3. Nah, untuk buzzer saya menggunakan buzzer pasif dengan dideklarasikan ke D4. Selanjutnya itu ada fungsi utama, yaitu ada serial bigain. Kita menggunakan baud 115 200 baud 115 11 ribu 115 200 ribu baud. Sini trig pin berfungsi sebagai output dan juga echo pin berfungsi sebagai input. LED 1 ini terus LED 1, LED 2, LED 3 sebagai output dari sensor ultrasonik itu sendiri. Begitu juga buzzer pin itu digunakan sebagai output juga. Terus di sini ada digital write, LED 1 low, LED 2 low, LED 3 low, yang dimana merupakan fungsi awal dari LED, kondisi awal maksudnya. Jadi kondisi awal LED itu berada pada low atau mati. Nah, di sini koneksi ke WiFi bisa dilihat. Jadi, lalu di sini ada fungsi untuk membaca jarak dalam CM menggunakan digital write, trig, pin low. Ini kondisi awal di mana trig pin tadi digunakan sebagai output. Kalau misalkan dia low, berarti delay 2 second. Terus kalau misalkan trig pin-nya high atau hidup, delay 10. Terus ada ini juga, ya dimana kondisi ini, kondisi jika misalkan echo tidak ada, berarti dia akan mengembalikan nilai 999, yang berarti echo gagal dalam membaca input. Terus di sini ada fungsi untuk mengirim data ke server. Di sini ada mengirim data jarak dan juga mengirim status. Terus kalau misalkan tidak terkoneksi, berarti WiFi disconnected. Selanjutnya di sini juga ada HTTP client untuk menghubungkan ke HTTP-nya atau ke antara perangkat dan juga database. Jadi jika terhubung, maka akan menampilkan HTTP oke dengan kode. Terus kalau misalkan tidak terhubung, berarti ini ada muncul HTTP fail atau HTTP gagal. Selanjutnya ini ada logika LED dan juga
status di mana sesuai tugas. Jika LED di bawah, maksudnya jika jarak itu di bawah 10, maka LED 1, LED 2, dan LED 3 itu akan hidup. Lalu teks status yang dimunculkan itu dekat dengan delay 100. Nah, misalkan delay selain selain kurang dari 10 itu tadi, atau dengan kondisi kurang lebih sama dengan 10 dan jarak kurang kurang dari sama dengan 20, atau berarti dari kisaran 10 sampai 20, maka LED 1 dan LED 2 akan menyala, lalu LED 3 akan mati dengan status tag sedang dan delay buzzer itu 500. Nah, selain dari kondisi kedua ini tadi, maka LED 1 saja yang on, LED 2 dan LED 3-nya mati dengan tag statusnya itu jauh dan delaynya 1000, delay buzzernya 1000. Ini untuk buzzer sendiri karena menggunakan passive buzzer. Lalu di sini send to server. Ini mengirimkan data ke server dengan kondisi, dengan jarak dan juga status dari teks. Lalu di sini untuk serial monitornya sendiri itu memunculkan jarak dan juga status. Mungkin langsung kita sambungkan saja. Ini rangkaian ini rangkaian yang sudah saya buat. Nah, dapat dilihat di serial monitornya dahulu. Nah, ini ada status kalau jaraknya dekat. Mana? Saya tunjukkan dulu. Kalau jaraknya dekat, maka ketiga lampu akan hidup. Itu sedang, di monitor sedang, maka dua lampu yang akan hidup. Nah, kalau misalkan dekat, itu tiga-tiganya yang akan hidup. Nah, mungkin kita langsung cek aja di grafiknya. Ini grafik dapat dilihat 9. Grafiknya sudah sesuai layar monitor tadi. Itu berubah-berubah tergantung. Ini dekat, ini sedang, ini dekat, ini sedang. Sudah ada jarak waktunya. Waktu 16:08, jaraknya 7 cm, dekat LED yang menyala LED 1, LED 2, LED 3. Nah, kalau sedang jam 16:18, eh, jam 22:16, itu jaraknya 14, sedang LED 1, LED 2 yang menyala. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.